Dia udah sayang sama kamu tuh. Terus kok bisa-bisanya kamu ninggalin dia? Apa yang kamu lakuin? Kamu ngapain? Bikin dia sakit hati atau apa? Mancing-mancing aku kan. Jangan kayak gini. Payah bintang tamu nih. Aku gak mau bahas yang kayak gitu. Ya udah pakai dulu. Gimana? Kan namanya nyesel. Ya nyesel tahu nyesel. Ya pakai dulu. Jangan nangis. Udah jangan nangis. Pakai. Gak mau. Sumpah aku gak pernah ketemu sama cowok yang kayak gitu lagi, tau gak sih? Sampai sekarang makanya dia pernah bilang gini. Aduh, nangis lagi nih. Dia pernah bilang gini, katanya kamu gak bakalan ketemu sama orang yang kayak aku lagi gitu. Ya akhirnya aku sadar, oh iya emang gak pernah ketemu gitu. Gak pernah ketemu sama cowok yang kayak gitu ya. Terus ya akhir-akhir ini kebanyakan ketemu sama orang yang kayak manfaatin aku doang gitu. Nah padahal aku tuh kayak berdoa banget semoga ada orang yang kayak gitu ya. Enggak ada ketemu sama sekali. Malah yang ketemu aku tuh seorang yang brengsek banget. Itu yang aku sayangi. Apa kegiatan kamu sekarang? Kan kita udah lama nih nggak pernah ketemu. Kerja, cuman kerja doang. Kerja ya? Kerja terus di rumah kerja terus, iya gitu-gitulah. Kerja mulu. Jadi fokus kerja ya? Ya. Untuk jodoh sudah ada belum? Kayaknya belum. Belum ya? Belum. Tapi keinginan untuk menuju ke jenjang serius sudah? Udah ada. Sudah ada. Oh, sudah ada ya. Menurut kamu cowok zaman sekarang itu seperti apa sih? Bingung aku harus ngomong apa. Kenapa harus bingung? Iya, gimana ya? Kebanyakan tuh yang aku temuin manis aja di awal gitu loh. Manis di awal. Pas Apakah udah semua cowok gitu? Pada saat kamu lagi dideketin sama mereka, terus kamu menjalanin hubungan setelah perkenalan dan PDKT kayak gitu dan sampai jadian. Biasanya kan cowok itu kan semangatnya di awal gitu kan. Nah, setelah kamu jalanin itu biasanya gimana sih cowok zaman sekarang? Apakah cowok zaman sekarang itu sama saja atau masih ada cowok yang setia, yang serius dan tulus gitu? Kalau masalah itu kayaknya tergantung sama kepribadian masing-masing sih. Oh ya gitu. Tapi menurut aku yang sering aku temuin sekarang tuh kayak gimana ya? Pada bangsa semua. Oh bang, kok bisa kayak gitu? Ya gitulah. Gimana? Kebanyakan ya gitu manis di awal. Ntar pas udah dapet udah lama yang ceweknya mau perjuangin gitu loh. Cowoknya malah ya udah terserah aja sih gitu loh. Nggak mementingkan hubungan, seriusnya di awal doang gitu. Seriusnya di awal, Yes. di awal PDKT gitu ya? Iya. Oh gitu. Kayak Pernah nggak sih kamu memang benar-benar cowok itu sudah berusaha untuk setia, tulus sama kamu, terus malah kamunya yang enggak? pernah Pernah nggak kamu ngejalanin yang kayak gitu? Coba kamu ceritain waktu dulu, kayaknya kamu pernah cerita kayak gitu ke aku. Tapi itu udah lama ya. Mungkin boleh kamu ceritain lagi tuh. Waktu pertama kali kamu pacaran atau apa tuh? pernah sih dapet cowok yang kayak tapi jauh ya di luar kota ini. Kayak serius banget gitu loh. Sayangnya tuh kayak sayang banget, lebih sayang dari diri sendiri gitu loh. Dia bahkan pernah ke Jambi. Dia itu cowoknya dari Kalimantan kan. Kenalnya di game kan, dulu kami pemain game lah ya. Apa Suka tuh? main game. Kamu suka main game juga ya? Ya, Apa game yang kamu mainkan apa? game FF. FF ya? Free Fire. Oh, kita skip dulu yang tadi ya. Jadi
kamu hobi main game juga ya? Oh gitu. Itu kenapa kamu suka main game? Itu kan biasanya yang main game itu kan kebanyakan cowok ya? Iya, kan dulu pernah kenal sama cowok. Cowoknya itu kayak suka banget sama main game kan. Heeh. Jadi tuh ya demi nemenin dia gitu kan, kebanyakan waktu dia itu sama game kan, jarang sama aku. Ya udahlah, aku main game buat nemenin dia gitu loh. Rencana itu awal aku main game gitu. Nah, Karena kamu suka itu udah jadian belum? itu udah jadian sama cowok tuh, pernah ketemu sama cowok yang kayak gitu kan. Terus tuh kelama-kelamaan kan, kalau awal mula main game itu kan belum bisa kan, masih noob-noobnya gitu, Iya. masih nggak bisa, nggak tahu main lah gitu. Nah itu udah lagi usaha-usahanya malah ditinggalin gitu loh. Padahal pas lagi main game itu emang seru ya, seru bareng gitu kan, seru-seruan bareng ya. Terus kalau di Itu awal emang seru, itu kalau main game dengan pacar itu sampai jam berapa? kadang begadang. Begadang sampai jam berapa? Pagi. Sampai pagi, kadang nggak tidur, malam itu nggak tidur nemenin dia main game. Cuman kalau di awal tuh kayak lebih seru lah, dijagain gitu kan, dijagain, diajarin gitu loh, kayak lebih enak gitu. Tapi akhir-akhirnya nggak gitu. Main game bareng enak jadi kegiatan ya. Malah pas udah bosan mungkin sama aku kan, mainnya kayak bot gitu kan, jadi dia main sama cewek lain gitu. Oh gitu. Itu awal mula aku main game gitu, Mm-mm. tahu game gimana gitu. Nah, terus keseringan kayak kecanduan main game, ya akhirnya ketemu sama cowok pemain game juga Yang hobi kan. game juga. Iya, tapi dia serius sama aku, sayang banget sama aku. Pacaran tuh hampir 1 tahun lebih lah ya. Mm-mm. Kayak serius, dia pernah ke Jambi kayak gitu loh, nemuin aku, cuman aku nggak mau gitu loh, Kenapa nggak mau? Kan Nah, hobi itu game juga. nggak, bukan masalahnya itu, mungkin karena aku bodoh banget ya waktu itu nyanyiin cowok yang kayak udah sayang banget sama kita gitu loh ya, sampai akhirnya ya aku Oh, selesai. jadi itu hobi game juga, kenalannya dari game juga ya. Terus dia tuh sayangnya gimana sih? Bentuk sayang dia tuh ke kamu tuh gimana gitu loh. Contohnya. Kayak mana ya, setiap aku minta sesuatu itu kayak dikasih gitu, Selalu dikasih, orangnya royal. royal. Oh. Nah, terus kan dulu kan aku kuliah kan, jadi kalau aku nggak ada uang kan buat kuliah, sering bukan sering sih, kadang tuh di transfernya gitu nah, buat kuliah, buat jajan gitu loh ya. Walaupun dia nggak minta dibalikin gitu loh, cuman tuh kayak gimana ya, dia nggak pernah perhitungan sama Nggak pernah perhitungan. Terus selain itu? ya gitulah. Terus akhirnya aku tinggalin, mungkin karena bosan, atau kan lama-lama kan kalau orang sayang tuh kan kayak ngekang gitu nggak sih, Oh, dia udah sayang sama kamu, terus dia ngekang kamu gitu loh. ngekang gitu, kayak posesif banget gitu. Nah kalau nggak balas WA dikit marah lah, inilah itu gitu kan. Ya udah, Itu wajar nggak sih? Semua cowok kayak gitu nggak kalau wajar sih sayang? kalau emang sayang dengan orang itu, dengan seseorang tuh pasti bakalan ada sifat ngekang gitu. Nah Iya. keegoisan sendiri lah gitu kan. Nah, terus aku tinggalin gara-gara itu, sampai sekarang belum ketemu sama kayak gitu, Iya, Weh. jarang ketemu sama cowok yang kayak gitu. Hah? Oh, jarang ketemu sama cowok yang kayak gitu lagi ya. Terus apalagi sih sifat dia yang bikin kamu itu belum bisa lupa ya? Sekarang udah move on belum dari cowok itu? Cowok yang sayang banget sama aku, belum sih. Udah lupa tuh gimana ya, kalau cara ngomong lupa tuh kayak penyesalan gitu. Nah ada penyesalan. Kamu nyesal. Iya, nyesal sendiri lah. Jadi dia sekarang nggak ada di Jambi. Dia nggak ada, udah nikah Pak. Oh, sudah nikah. Jadi kamu nyesel nggak ketemu lagi cowok yang kayak gitu. Pasti kalau kamu dia udah sayang sama kamu tuh. Terus kok bisa-bisanya kamu ninggalin dia? Apa yang kamu lakuin? Kamu ngapain? Bikin dia sakit hati atau apa? Ih, nggak usah dibahas lah, males aku itu. Gak apa-apa. Nggak mau, kamu mancing-mancing aku kan. Jangan kayak gini. Payah bintang tamu nih. Aku nggak mau bahas cowok yang kayak gitu. Ya udah pakai dulu. Gimana? Kan namanya nyesel. Kalau Ya nyesel tahu nyesel. Ya pakai dulu. Jangan nangis. Udah jangan nangis. Pakai. nggak mau. Sumpah aku nggak pernah ketemu sama cowok yang kayak gitu lagi, tau gak sih? Sampai sekarang makanya dia pernah bilang gini. Aduh, nangis lagi nih. Dia pernah bilang gini, katanya kamu nggak bakalan ketemu sama orang yang kayak aku lagi gitu.
Ya akhirnya aku sadar, oh iya emang nggak pernah ketemu gitu, nggak pernah ketemu sama cowok yang kayak gitu ya. Terus ya akhir-akhir ini kebanyakan ketemu sama orang yang Kamera. kayak manfaatin aku doang gitu. Nah kalau nggak tumbuh ya uang gitu kan, mentang-mentang aku sekarang udah mandiri kan. Aku nggak tahu, aku nggak pernah ketemu sama orang itu, karena padahal aku tuh kayak berdoa banget semoga ada orang yang kayak gitu ya. Nggak ada ketemu sama sekali. Malah yang ketemu aku tuh seorang yang brengsek banget, itu yang aku sayangi. Gila kan, bodoh aku. Kamu pun juga gitu. Bodoh banget. Kamu juga gitu anjir. Kamu tuh maksud. Udah kan, bukannya Siska wanita tegar, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh nangis. Pakai dulu, nggak dengar. Kamu ntar kamu masukin ya gini nih. Gitu loh. Tengok kamera, ntar hasilnya jelek nanti. Tengok harus ini. Aku pernah kan, yang cowok aku yang aku ceritain tadi, aku kan abis aku bilang kamu tuh cuma mempeloretin aku aja ya, manfaatin aku doang gitu. Oh itu yang baru ya, yang baru-baru aku kenal kan, tapi udah putus lagi sih. Terus ya gimana coba, tiap hari dia minta uang buat beli rokok, buat makan, katanya kerja gitu loh. memang ada di zaman sekarang cowok yang minta duit ke pacar, ke ceweknya. Tergantung orang, mungkin kalau orang itu suka karena uang kita ya gitulah. Tapi Terus kamu sadar nggak sih kamu di sebenarnya cuma untuk dipelorotin, pindahin duit? aku sadar. Terus aku bilang, abis kesal banget tuh sama sikap dia, aku bilang, kamu cuma manfaati aku doang ya, aku bilang gitu. Terus dia balas cuek sih, oh ya gini ya sifat asli kamu, katanya. Dia bilang gitu katanya. Terus gimana, kamu setiap apa-apa minta ke aku gitu, bahkan berani untuk ngambil sendiri uang di dompet aku. Oh, uang di dompet kamu itu malah diambil sendiri pada saat ketemu gitu? Iya, bahkan kayak gitu, pernah gitu. Aku nggak suka, cuman gimana ya, kalau udah sayang tuh ya udahlah, ngalah aja gitu loh. Mungkin karena dia ganteng kali. Enggak sih, cuman kan aku tuh dekat sih ada lah ya, cuman kalau seriusin cowok tuh kayak baru-baru ini, giliran udah serius malahnya dia yang nggak serius gitu. Jadi yang kamu rasakan sekarang tuh, kamu nggak pernah lagi ketemu sama cowok yang benar-benar sama dengan cowok yang pernah kamu sia-siain itu? Nggak pernah ya? Merasa bersalah. Tau gak sih, besoknya kan abis putus tuh kan, dia putusin aku, ya udahlah kita putus. Dia ngomong di WA gitu kan. Jadi besok aku ke rumah, aku kayak mana ya, nggak ada harga diri lagi, kayak ya namanya orang saya gitu, nggak ada mikirin malu lah apa gitu kan. Jadi datangin ke rumah dia nangis kayak ngemis gitu, tau gak sih, sampai kayak sujud gitu loh. Masa iya Kak, kamu sampai kayak gitu sih? Sampai sayang sama orang gitu loh ya. Emang kita ngapain sih sampai segitunya kamu nih? Kamu nggak ada harga diri lagi apa, katanya? Dia bilang kayak gitu. Iya gitu. Nah, ya mungkin kamu ngerasa kamu udah banyak habis uang ya, makanya kamu jadi kayak gitu. Terus karena sayang juga mungkin ya, makanya sayang, rela ngemis gitu buat dia balik lagi sama kita gitu. Apa yang bikin kamu sayang sama dia? Terus ya gitulah, karena sifat manis dia di awal, terus janji dia, karena kayak omongan dia tuh kayak buat kita percaya gitu loh. Berapa hari setelah aku ngemis gitu kan, aku nggak mau pulang, tau nggak sih, aku diusir bahkan sama ibu sama kosnya. Siapanya? Sama ibu kosnya? Kamu diusir? Kamu kenapa nggak mau pulang? Gak ada. Kayak mana ya, aku tuh tahu kalau aku pulang nggak bakalan ketemu sama dia lagi. Nah, kan kamu tahu rumahnya?
nggak akan boy bisa, tahu nggak sih, aku sekarang dulu kemarin aja aku diusir sama dia, sama ibu kosnya, tahu nggak sih, kayak gimana ya, kayak dipancing keluar dari rumah, terus mereka masuk semua, aku dikunci dari pintunya itu, dikunci, jadi semua barang-barang aku tuh dikeluarin, kayak ngusir, ngusir apa ya, ngusir hewan gitu loh, jaket aku kayak dilempar, terus nggak ada harga dirinya sama sekali aku waktu itu. Terus gimana ya, sakit banget kau, sumpah. Ya seharusnya kan kamu nggak jelek-jelek juga. Terus masa iya kamu Aku kayak kalau gitu? udah sayang sama orang, udah serius sama orang, bakalan pertahanin orang itu, nggak tahu harga diri aku di mana lagi gitu. Ya kamu lihat dulu dia dia kalau serius, orang kalau serius sebenarnya nggak nunjukin sifat yang kayak gitu. Masa iya dia serius bilang serius ya? Satu orang serius itu kan pertama mungkin dia bakal nyiapin sebuah pernikahan yang tentunya bakal butuh modal yang banyak, Iya, dia bilang ya kan? gitu. Dia Nah, kalau dia dia mau mempersiapkan yang besar, terus kenapa dia minta uang, ngambil uang di dompet kamu sendiri, terus kayaknya dia tuh kayak matre gitu kan? Berarti kan dia tuh mungkin ya bisa jadi dia tuh emang nggak ada serius gitu. tuh, Cara mengenal cowok gimana? Kan gitu. Kamu harus tahu, jangan jangan semua dipakein pakai perasaan. Harus adalah logikanya gitu. tuh kemarin tuh kayak bener-bener pengen serius aja sama satu orang gitu loh, sampai nggak mikir sifat dia gimana, sikap dia gimana. Sampai sekarang pun kayak nyesal sih udah ngabisin uang buat dia gitu. Kamu habis berapa? Sih nggak, aku hitung, aku nggak perhitungan, cuman tuh kayak udah baik kurang nggak baik apa lagi coba. Setiap kali ketemu gue beliin ini itu Oh, gitu setiap lah. ketemu selalu beliin eh, barang yang dia mau, ya kayak gitu ya, Makanan lah. makanan gitu ya. Tapi ternyata malah dia menyia-nyiakan kamu ya. Ya udah, jangan nangis. Gimana Kan ya sudah nggak lagi sama dia. cara ngusirnya itu loh yang masih ingat sampai sekarang, tau gak sih. Berarti kan memang kamu nggak dibutuhin dia gitu loh. Iya, cuman Ya udah, kalau jangan. emang nggak sayang, kenapa nggak dari awal sih, kenapa harus dibaperin, kenapa harus ah gimana ya, ngajak serius lah ini itu gitu, nah kenapa harus naruh hati sih gitu, nah. Mungkin tujuannya Biasa beda aja kali. lah. Tujuannya mungkin beda, bukan ke serius. Nah, setelah apa yang dia mau dapat misalnya, mungkin di situ dia udah, aku ngerasa aku nggak perlu lagi dia gitu. Jadi kamu di kayak gituin. Males aku kenal sama cowok lagi. Terus itu baru ya? Atau udah lama? Baru sih, baru-baru bulan ini. Bulan kemarin sih, bulan 7. Tapi kalau kamu sendiri sebenarnya kamu tuh nggak jajan amat. Kamu manis lah gitu loh. Kamu ngomong Jadi itu buat menghibur kan? nggak menghibur, serius. Maksudnya mungkin kalau bisnya kamu banyak kekurangan dan memang benar-benar bikin dia jijik, mungkin kayak gitu misalnya ya. Mungkin bisa aja hal itu dilakuin sama dia. Tapi kan kamu kan eh ya dari diri kamu kan nggak kayak gitu-gitu amat gitu loh. Masih ada cowok yang seharusnya bisa jadiin kamu kayak ratu kan, kayak gitu kan, pasti ada cowok yang kayak gitu. Nggak semua cowok brengsek gitu nah. Tahu sih. Yang aku temuin emang kayak gitu. Semuanya. Ya, hampir. Kayak aku tuh nanya sama abang aku, "Bang, Coba kamu lihat tuh di video tuh. Kamu nggak jelek-jelek amat kok. Kamu manis. Iya kan? oh, kadang nanya sama temen-temen orang, ih gimana sih tanggapan kamu kalau cowok tuh ada minjem uang sama cewek gitu loh." Ih, kok gitu sih, katanya, ilfil lah aku. Ada yang bilang kayak gitu. Ya iyalah, Cowok ilfil ada lah. harga diri Terus banget ya katanya. Ada yang bilang gitu loh. terus kenapa kamu bertahan gitu loh? Iya kan? Kalau udah tahu sifat dia dari awal ya. Itu dari awal apa udah dari awal sebenarnya dia nggak kayak gitu? Dari awal emang nggak. Dari awal nggak kayak gitu Di awalnya. awal sih dia tuh kebanyakan kayak mana ya, kebanyakan dia sih kayak ngeluarin uang gitu, nah Oh buat gitu. makanan. Tapi akhir-akhirnya kayak
kayak miskin ya. Kayak jadi miskin kalau udah Setelah kenal. dapet terus jadi sulit ya. Iya. Gitu. Jadi di situ yang kamu rasain apa ya kayak gitu tuh? Kamu kok jadi aku yang banyak ngeluarin uang sekarang gitu ya? Nah, makanya itu saking lelahnya aku ngeluarin uang terus. Makanya aku bilang gini, kamu manfaatin aku doang ya, kamu peloritin aku doang ya, aku bilang itu. Dia juga emosi, terus Oh, dia gitu. ngajak putus, di bloknya WA aku. Oh, terus dia ngajak putus. Nah, di situ apalah yang kamu rasain? Aku tuh bilang kayak gitu biar dia tuh sadar gitu loh ya. Oh, Tahu harga dirinya di mana gitu, nah tahu harus ngelakuin apa. Oh iya, cewek aku tuh gak suka lah aku Kalau kayak gitu, bisa berubah. setahu aku nih sebagai cowok yang kalau ngerasain cewek kalau ngajak putus, kadang cewek itu kan bilang putus kayak gitu untuk apa? Untuk biar jerak ya, biar cowok itu mau mau apa ya? Mau untuk ngambil kita gitu loh. Ngerti kan maksudnya? Untuk tetap bertahan biar nggak pergi. Nakutin sebenarnya cewek itu kan kayak gitu kan. Tapi tahu nggak yang diterima cowok tuh kalau kamu bilang nggak gitu, kamu ngajak putus pada saat cowok itu benar-benar mau miliki kamu, sayang sama kamu, itu memang dia bakal ngelakuin tuh, dia bakal oh yuk minta maaf gitu kan, kayak kayak berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau misalnya nggak ada cinta sama sekali, kamu ngajak putus ya udah dilepasin begitu aja, memang berarti dia tuh nggak ada keinginan untuk memiliki kamu. Nah, karena sekarang yang terjadi dia udah ninggalin kamu, walaupun kamu udah bilang putus, diiyakan sama dia. Nah, berarti kamu harus sadar bahwa selama ini kamu cuma Manfaatin doang. dimanfaatin sama bener-bener nggak dicintai sama dia. Apalagi yang kata kamu kayak diusir kayak gitu. Nah, yang tugas kedepannya nih untuk diri kamu sendiri ya otomatis kamu ya udah blokir apapun yang berhubungan sama dia gitu loh. Kalau kamu balik lagi bakal sama nasibnya nanti. Jadi harus ditinggalkan, harus dilupain. Kayak gitu kan. Yang gak usah diinget-inget lagi, percuma. Kamu balik lagi percuma dengan cowok kayak gitu. Dia nggak ada rasa pengen memiliki kamu. Nggak ada diingat sih, kamu aja ngebahas anjir. Lah kan aku udah lama nih nggak pernah ketemu sama kamu. Jadi kan ya pengen tahu gitu loh kabar kamu sekarang gimana. Dulu ada pacar, nah sekarang pacarnya kemana gitu kan. Nah, Terus kan habis putus itu kan ada kan mantan aku yang lain kan, dia ngechat, dia nge-WA, dia nelpon mulu. ini yang mana lagi nih? Itu Farhan, yang mantan aku yang pernah trauma dulu gitu lah ya. Oh, yang dulu udah nikah? Yang sudah nikah itu? Belum sih. Banyak banget mantanmu nih. Anjir. Hah? Yang hampir 3 tahunan lah ya pacaran dulu tuh. Itu sebelum cowok yang kamu tinggalin Itu itu. udah lama kok. Udah lama. Kan sekarang kayak ada kabaran gitu, ada komunikasi lagi lah ya kan. Terus? Dia kabarin mau pinjam uang juga. Serius. Jadi ngabarin tuh, itu mantan kamu ngabarin Iya, tuh sebenarnya bukan pengen ngajak deket atau apa, itu pokoknya pengen minjem duit lagi. Iya. Terus tuh aku kasih, katanya buat makan lah, belum gajian katanya. Udahlah aku kasih. Oh gitu. Nah, terusnya biasanya itu kalau nggak aku tagih nggak akan dibalikin. Iya ya. Jadi pas gajian aku tagih gitu kan. Ini mau dikasih langsung atau TP kata aku kan. Ya udahlah, TP aja katanya. Oh, udah TP ya. Nah tuh baru TP-nya tuh siang. Malamnya dia nelpon lagi. Sis, boleh aku pinjam lagi nggak duit 100 yang tadi aku pinjam gitu. Oh gitu. Dia main slot nggak? Dia nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Ya udahlah, aku bilang lah, aku nggak bisa soalnya aku lagi ngisinya di sini bukan di M-Banking, aku bilang gitu. Ya udah, nggak aku kasih. Tahan dia nelponin aku tengah malam, bangunin aku tidur cuma buat minjem itu doang. Cuma untuk minjem duit. Iya, jahat banget sumpah cowok-cowok sekarang. Iya ya, Tau kok nggak sih? cowok zaman sekarang bisa kayak gitu ya. Aneh ya. Tapi ya emang aku Kamu juga kayak gitu juga sama cowok. enggak, aku emang bodoh gitu. Giliran cowok yang setia apa gitu tulusnya, ya aku sia-siain dulu kan. Ya giliran ada cowok yang kayak gitu malah Kamu ngerasa itu kayak balasan enggak? ya timbal balik sih. Timbal balik ya? Apa namanya, karma ya? Kamu ngerasa kena karma ya? Mungkin lah ya, doa-doa zaman dulu. Oh, doa-doa dia Mantan gitu tersampaikan ya hingga buat kamu kayak gini. Nggak tahu sih. Tapi kan aku udah sering kan minta maaf kan sebelum dia nikah, mantan yang dulu sebelum dia nikah tuh kan aku chat minta maaf lah ini itu, dia bilangnya udah gitu. Tapi sekarang belum nemuin yang pas buat aku. Padahal pengen nikah sih.
Main kelas lu. Biar ada mainan nanti. Makanya tuh ya buat cewek-cewek di luar sana. Ngasih nasihat nih. Oh ya ya. Gimana ya? Gimana Lebih gimana? serius Kasih lah nasihat ya. untuk adik-adik yang di luar sana. Nggak ada sih, aku juga masih bocil kok. Gimana gimana? Nasihatnya gimana? Kita pengen dengerin. Pokoknya pada-pada lah milih cowok yang baik gitu loh. Cowok baik, aku baik. Nggak terlalu. Gimana gimana? Dari apa yang kamu rasakan, itu mungkin ada yang pengen kamu sampaikan ke para pemirsa yang di sana. Pemirsa nggak tuh juga itu sih. Gimana gimana? Ya. Gimana ya? Pokoknya pintar-pintar lah milih cowok yang baik gitu loh. Nggak usah terjebak sama masa lalu terus ya. Sekarang tuh banyak cewek yang kayak gimana ya, gaya pacarannya tuh kayak ke barat-baratan gitu, tau gak sih? Ngeriin ke baratan. Iya kan Kita kan barat orang Indonesia. gitu. Iya tapi kan kayak nganut itulah budaya Oh, barat maksudnya gitu kan, pergaulan bebas kayak seks bebas gitu iya, ya. kayak Ngelakuin hubungan suami istri tanpa sebelum menikah gitu ya. makan kayak ada yang ngekos bareng padahal belum nikah. Emang ada ya? Ya kan komentar Oh, ada gitu. ya. Ya. Nah, terus tuh kayak keluar malam-malam sampai lupa bulan gitu-gitulah ya. Pokoknya hati-hati lah kalau milih cowok tuh ya. Cowok tuh kalau udah sayang sama kita nggak bakalan nyentuh kita. Bakalan Loh, serius dia. kalau anak zaman sekarang tuh ya karena sayang itu makanya dia mau nyentuh. Kalau nggak ada rasa suka, nggak ada cinta itu memang ngapain sih aku nggak ada nafsu sama dia kan gitu. Iya itu makanya aneh, tau gak sih sekarang tuh enak zaman-zaman dulu tau gak cowoknya baik-baik. Sekarang kayak bangsat semua. Oh gitu. Iya kayak kalau di foto tuh kayak gaya-gayanya songong semua tau gak sih, kayak keren banget pas ketemu ya kayak apa ya? Pas ketemu jadi burik gitu. Males Iya. gitu. Jadi mantanmu udah berapa sih sebenarnya? 1 lusin lebih, 2 lusin, 3 lusin. Gak tahu sih ya, soalnya gak pernah gitu aja. Gak pernah. Jadi setelah kejadian itu untuk kedepannya gimana? Kamu berharap pengen dapet cowok yang kayak mana sih? Makanya sekarang nggak ada pacar-pacaran lagi, udahlah. Pokoknya kalau serius ya langsung ke rumah. Gitu doang sih. Kan bukannya kamu kayak gitu dari dulu. Kalau serius ke rumah. Iya, soalnya kemarin tuh oh ya aku yakin gitu nah sama cowok yang sekarang kayaknya lebih yakin lagi lah gitu lah. Rupanya sama aja. Akhirnya sama. Jadi yang kamu alami ini benar-benar kamu pernah ketemu dengan satu cowok yang dia setia sama kamu tapi kamu sia-siain. Terus kedepannya malah kamu nggak ketemu sama cowok yang sayang sama kamu lagi Ya, gitu. Malah kamu yang merasa disia-siain ya. Itu sudah beberapa kali gitu ya. Tapi ya jangan salah lah karena sebenarnya nggak semua cowok lah kayak gitu. Kebetulan aja kamu ketemu yang kayak gitu kan. Mungkin lah. Iya, nggak semua cowok kayak gitu. Kalau dibilang kamu nyalahkan semua cowok gitu ya, cowok juga bisa nyalahin cewek. Nggak semua cewek tulus sayang sama kita gitu loh. Sebagai kita sebagai pasangan cowoknya kan. Tapi Kan semua tergantung kepribadian orang, ya kan? Kebetulan sekarang yang kamu perbaiki itu cara kamu menilai seorang yang suka sama kamu itu gimana. Itu aja sih. Kalau misalnya kamu ketemu yang baik, ibaratnya ketemu yang benar-benar sayang sama kamu, berarti cara memilih kamu itu bagus, nggak salah. Sekarang yang kamu pelajarin cara kamu menilai seseorang. Jangan dengan dia ngelakuin, dengan dia bilang kayak gini, dengan dia ngelakuin ini, kamu sudah percaya, kamu sudah okein gitu. Itu yang salah kayaknya. Kamu ada salahnya di situ. Yang perlu kamu perbaiki cara menilai seseorang ini baik dengan kita itu cara nilainya gimana sih gitu loh. Kamu pelajarin aja yang itu. Iya kan? Kamu cuma salah nilai orang aja. Yang kamu nilai seolah baik ternyata nggak baik karena kamu salah nilai gitu loh. Ngerti kan? iya. Ya, kayak gitu aja sih. Kamu perbaiki aja dari cara kamu menilai seseorang. Cara menilainya gimana? Kamu nggak bisa melihat seseorang itu dari cuma kata-katanya, ya kan?
Tapi ya dari segi sikap perbuatan dia gitu loh. Kadang kita bilang, misalnya bilang, ayo kita nikah yuk. Tapi sikapnya beda. Sikapnya tidak menunjukkan kalau dia tuh ingin menikahin kamu. Ya kan? Misalnya kayak tadi tuh cuma, ternyata uang kamu yang habis gitu loh. Iya kan? sih. Jadi kamu harus bisa menilai cowok yang serius itu yang seperti apa. Tapi sulit ya nemuin cowok yang kayak gitu, kayak benar-benar setia gitu pada pada saat sekarang lah ya. Hmm. Karena banyak perubahan cowok-cowok sekarang tuh. Ya itu tadi, pelajarin cara kamu dekat dengan seorang, cara orang itu dekat dengan kamu itu gimana. Terus kan di zaman sekarang ya namanya pergaulan anak zaman sekarang, pacaran itu Makanya kayak sekarang nggak pacar-pacaran lagi, kalau bisa minta sama mama, mak jodohin aku ya, terserah sama siapa. jangan kayak gitu. Jangan Soalnya jangan lagi berpikir itu namanya nggak. putus asa dong. Iya. Gimana kalau misalnya gini-gini ya. Kalau kalau kamu pakai jalannya seperti itu. Orang tua kamu kan nggak pernah kemana-mana. Satu circle pergaulan dia cuma di rumah Dia- dan dia cuma dengan keluarga dia. Nah, dengan cara kayak gitu kamu bisa nemuin cowok yang benar-benar oke buat kamu, ya belum tentu, malah lebih susah lagi untuk dapat. Orang tua kan di rumah aja nggak kemana-mana, gimana mau nyariin yang terbaik? Jodohin mungkin yang dia kenal di deket-deket situ aja. Itu penilaiannya malah kurang akurat ibaratnya kan. Lebih baik kan kamu udah pinter nih, udah tahu nih, ini cowok yang brengsek, ini cowok yang baik, ini gimana. Nah sekarang ya kamu sendiri sebenarnya udah bisa, cuman kamu perbaiki aja gitu loh. Ya kan? Kalau untuk zaman sekarang perjodohan itu sudah jarang sih orang pakai cara itu. Karena zaman sekarang anak-anak udah pada pintar sendiri. Kebanyakan malah yang dijodohin zaman sekarang banyak yang putus di tengah jalan. Banyak terjadi perceraian karena itu kemauan orang tua dan belum tentu pas dengan sesuai dengan yang diinginkan anaknya loh. Oke, jadi kamu perbaiki cara menilai kamu dengan cowok tuh. Oke. Ya kan? Terus lebih hati-hati lagi lah, apalagi zaman sekarang kan pergaulan zaman sekarang pacaran kan ya kayak gitu kan. Tahu. Itu harus lebih hati-hati. Oke.